Agartha itu memang ada atau tidak, ataukah Agartha itu hanya cerita fiksi, atau malah hampir sama tadi ceritanya seperti alam jin itu sendiri. Bangsa Agartha tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi dengannya secara telepati. Tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj, bahwa masing-masing dari kutub utara dan selatan memiliki lubang yang bisa mengantarkan manusia ke dalam itu tadi. Oh, ada 2 pintu gitu ya. Jadi yang aku lihat dari penglihatanku kan, ada beberapa lubang, memang ada beberapa lubang masuk dan mungkin keluar, atau dua-duanya itu bisa masuk. Itu di daerah selamat malam sahabat astral, jumpa lagi bersama kami di Ngalungkang antara astral dan logika. Sebenarnya ini pembahasannya itu sudah dari lama-lama juga. Jadi ada pembahasan yang di situ menyatakan ada apa, Hollow Earth ya. Hollow Earth. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau di karyanya Bang Joko Anwar, kalau nggak salah Nightmare apa gitu judulnya. Nah itu menceritakan kalau dunia bawah itu ada. Tapi aku belum nonton itu. Rame? Lumayan, ada 7 episode. Ada 7 episode dan masing-masing episode itu berbeda-beda alur ceritanya. Nanti disatukan dalam episode terakhir. Ada 7 episode gitu ya? Ada episode 7. Nah, setiap episode itu menceritakan masing-masing pemeran lah dengan alur yang berbeda-beda. Nanti mereka terkumpul dalam satu cerita. Kalau kita bahas, Maria, ada dari episode 1 sampai episode 7 itu yang memang mungkin kita agak spoiler dikit ya. Disarankan bagi teman-teman yang belum nonton, lebih baik nonton dulu. Termasuk aku belum nonton juga. Di episode 1 itu menceritakan tentang seperti perjanjian dengan suatu patung atau apa, tapi seperti iblis kalau itu yang filmnya Bang Joko ya. Betul. Jadi di episode 1 itu ada kayak perjanjian, dan itu ada di suatu seperti rumah jompo, dan itu ada di bawah tanah. Mereka masuk melalui kamar dari lemari, masuk, dan akhirnya si pemeran utama ini menemukan itu, dan ada kayak perkumpulan. Jadi kayak perkumpulan. Jadi kayak perkumpulan yang memang mereka itu menyembah itu tadi. Terus di episode 2 itu lebih kepada cerita kayak pesugihan. Jadi kita mengadopsi anak, terus kita bisa menjadi kaya. Oh, sampai ke situ ya. Cuman kita cuma diberi jangka waktu 7 hari untuk bisa merasakan kekayaan itu tadi. Di hari ke-7 kita meninggal. Aduh. Bisa dibilang seperti tumbal kan? Tumbal menumbalkan diri sendiri berarti. Nah, seperti di cerita bangsa jin kan? Iya, betul. Tumbal kekayaan. Nah, terus di episode 3 itu seperti dia astral projection sebenarnya, tapi dia berpindah tubuh. Berpindah tubuh ke tubuh lain. Jadi dia itu bisa melihat kejadian di lain, padahal secara raga dan fisiknya di sini. Nah, itu yang 3. Yang keempat itu mungkin lebih ke cerita seperti cerita ini loh, fiksi. Seperti bukan fiksi, seperti cerita Nabi. Jadi dia gemetar melihat malaikat dan ditunjukkan asal mula kejadian alam semesta sampai diakhiri sampai ada bencana. Itu di keempat. Dan di kelima itu ada yang memang ceritanya tentang lebih ke bioskop. Jadi dia masuk ke dalam bioskop, terus tiba-tiba dia merasanya cuma beberapa menit, beberapa jam lah di situ. Tapi pas dia kembali, istrinya keluar, dia bertemu istrinya lagi. Kata istrinya sudah 2 tahun dia meninggalkan rumah. Terus dia balik lagi ke sana, ternyata sudah 3 tahun dan anaknya sudah besar. Sempat siup, tidak sadarkan diri ya berarti ya? Laganya ini kita nggak tahu itu, kalau di situ dijelaskan, tidak dijelaskan. Tapi dia jadi scene-nya itu dia di dalam bioskop, dia merobek tiket karena saking pengennya dia merobek tiket sebagai karyawan dalam bioskop. Jadi dia ngerobekin tiket kerjaannya. Begitu dia balik lagi, itu sudah 3 tahun meninggalkan anak istrinya, bahkan istrinya udah menikah lagi. Saking lamanya, anaknya udah besar, udah mau kuliah. Nah, terus di akhir film itu ternyata gila dia. Jadi secara jasad fisik ini kita ngelihat, si istri tadi ngelihat
dia ada dan dia gila, dia ngerobekin daun. Padahal alam bawah sadar dia merasa dia lagi di dalam bioskop ngerobekin tiket. Iya, paham. Apakah Agartha itu memang ada atau tidak? Ataukah Agartha itu hanya cerita fiksi, atau malah hampir sama tadi ceritanya seperti alam jin itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, Agartha itu sendiri ada beberapa pencetus loh. Yang pertama itu okultis dari Prancis. Agartha pertama kali yang mencetuskan dia. Namanya Alexander Saint Yves melalui karya buku tahun 1886. Jadi dia mengklaim buku tersebut adalah kesaksian yang memiliki kecerdasan sempurna. Menurutnya bangsa Agartha tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi dengannya secara telepati. Itu canggih ya berarti. Yang kedua, bangsa yang disingkirkan ke dalam ruang bumi. Menurut Saint Yves, bangsa Agartha tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah sana. Ia menyebutkan bahwa awalnya mereka tinggal di muka bumi. Namun keberadaan mereka disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa kira-kira 3200 sebelum Masehi. Cukup lama ya? Lama banget tuh. Ada fakta ketiga yang disebut sebagai tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Hubungannya ke agama Islam. Yeah. Jadi keberadaan bangsa Agartha sendiri kerap disinggung dalam sejumlah ajaran agama di dunia. Dalam Islam, beberapa umat mempercayai adanya tempat tersembunyi yang berisi makhluk-makhluk seperti Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di bumi suatu saat nanti. Sementara dalam ajaran Kristen dan Yahudi disebutkan bahwa Agartha adalah tempat persembunyian Gog dan Magog. Gog dan Magog ya? Iya, betul. Gog dan Magog. Yang keempat, bangsa Agartha berada di ruang hampa bumi. Jadi dia memang benar-benar di bawah itu ya. Jadi dengan pendapatnya yang kontroversi tadi, dalam sejarah ia bukan satu-satunya yang percaya soal bumi kopong atau bumi hampa. Jadi mereka ini termasuk yang menganut kepercayaan bumi itu kopong atau kosong di dalam. Berarti bumi bulat berarti mereka. Iya, betul sekali. Jadi legenda Agartha juga didukung oleh teori yang disebut Hollow Earth yang seperti Bang Rizal sebutkan, bumi kopong. Pada 1962, seorang astronomer dan ahli geofisika Edmund Halley mencetuskan bahwa bumi kemungkinan memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari 2 cangkang bulat dan sebuah inti. Jadi di antara lempeng-lempeng tersebut terdapat ruang hampa. Mereka meyakini teori tersebut didukung oleh John Cliffs. Itu pada abad ke-19 ia meyakini bahwa masing-masing dari kutub utara dan selatan memiliki lubang yang bisa mengantarkan manusia ke dalam itu tadi. Ada 2 pintu. Iya, jadi kutub utara dan kutub selatan. Sementara itu kehidupan di dalam perut bumi juga pernah diungkapkan oleh Plato. Menurutnya ada sebuah tempat di dalam bumi yang bisa diakses melalui terowongan rahasia yang menghubungkan ke tempat sudut mata angin bumi. Jadi keempat sudut mata angin itu terhubung. Jadi agak sains juga sih mereka. Jadi ada fakta selanjutnya yang itu dihuni oleh makhluk asing dengan peradaban yang maju. Jadi penduduk Agartha dipercaya memiliki wujud yang sama dengan orang-orang di muka bumi ini. Namun mereka sudah menjadi manusia dengan kecerdasan yang sempurna. Kehidupan mereka pun lebih harmonis. Dijelaskan juga Agartha merupakan tempat di mana para penghuninya sangat sempurna serta memiliki ilmu yang tinggi dan kekayaan alam yang melimpah, lebih melimpah dari bumi ini. Mereka disebut sengaja mengunci diri agar mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi. Bahkan dalam cerita Saint Yves tadi disebutkan bahwa kehidupan di gua bangsa Agartha nampak indah seperti daratan Himalaya Tibet. Seperti dia sebutkan tadi. Terus ada fakta menarik nih. Seperti menjadi tafsir Al-Quran surat Taha. Legenda mengenai lubang besar yang tersembunyi di bumi itu menyebutkan adanya sebuah kota bernama Agartha. Beberapa orang menganggap bangsa Agartha menjadi tafsir yang diterangkan dalam Quran surah Taha ayat 6-7 yang artinya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Jadi surat Taha ayat 6-7 tadi. Ayat ini seakan-akan ya menafsirkan, merujuk kalau memang makhluk asing jauh di bawah tanah sampai memunculkan teori-teori tadi yang bangsa Agartha tadi. Dan ada mitos yang
Ketujuh ini dianggap mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Jadi beberapa agama tertua ya. Cerita tentang bangsa Agartha sampai saat ini dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari Aryavarta, lokasi asal mula Hindu. Aryavarta. Itu terikat erat dengan sebuah tempat dalam kultur Buddha Tibet bernama Shambhala, yang namanya berarti tempat penuh kedamaian. Mereka meyakini tanahnya para dewa yang hidup, tanah terlarang, tanah air putih, dan tanah api hidup. Jadi tadi sekilas beberapa informasi yang kita dapat di pencarian Google mengenai Agartha itu sendiri. Nah, kalau kita tarik dari beberapa ini tadi, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri cuman ada dua kehidupan tadi di bumi ini, di muka bumi ini, jin dan manusia. Apakah menurut pendapat Bang Rijal itu termasuk bangsa jin atau apa? Kalau di cerita yang kita tangkap dari Mas Joko Anwar itu menceritakan kalau itu disebutkan alien lah, mungkin karena itu masuknya ke dalam ya salah satu serial TV, serial TV yang memang yang internasional. Nah, jadi bisa jadi biar agak masuk, akhirnya dimasukkanlah alien tadi. Nah, tapi kalau kita tarik ini lagi, seperti hampir mirip dengan bangsa jin ya, Bang Rijal. Nah, kalau menurut astral dari Bang Rijal gimana nih? Jadi untuk Hollow Earth itu memang terkadang kita masih mengandai-andai lah, apakah benar nih masa ada kehidupan selain manusia yang ada di muka bumi. Kok bisa di tengah-tengah bumi itu ada penghuninya. Banyak lah yang pertanyaan-pertanyaan yang di benak kita yang masih belum bisa terjawab, padahal ada beberapa bukti sains. Mungkin nggak ada bukti foto ya, mungkin nggak ada bukti foto. Karena memang beberapa ada yang pernah aku baca, pernah ada peneliti yang memang dimodalin oleh NASA berangkat, akhirnya mereka pulang, cuman tidak ada cerita lagi setelah itu. Nah, terus anaknya setelah orang itu meninggal, anaknya menemukan buku. Jadi dia membaca buku itu, ternyata banyak hasil penelitian yang ditemukan oleh ayahnya memang disembunyikan. Merujuk ke arah Hollow Earth tadi, atau yang mungkin saat ini kita kenal dengan Agartha itu ya. Nah, jadi kalau menurut aku Bang Fikri, memang kehidupan selain kita kan itu pasti ada yang namanya jin dan manusia yang mendiami bumi ini. Betul. Jadi kalau dari segi nalar, manusia kemungkinan bisa untuk hidup di dalam perbumi. Cuman kembali lagi manusia perlu matahari untuk bisa memberikan kesehatan. Matahari untuk kesehatan, untuk tanaman, ya betul. Dan kita belum tahu. Dan untuk ini ya, untuk real kita belum bisa menemukan. Cuman untuk aku bisa melalang ke sana, itu memang ada sebuah kehidupan di dalam perut bumi yang mungkin yang namanya bangsa Agartha itu. Cuman yang aku lihat itu sebenarnya bukan dari segi manusia, bukan ras manusia. Betul. Jadi beberapa bukti yang sudah dikemukakan oleh peneliti, termasuk yang 7 tadi kan, sampai ke diberikan dana lah buat mereka untuk bisa penelitian tadi. Penelitian. Mereka itu memang sebenarnya bisa untuk masuk. Mereka itu masuk ke dalam. Jadi gambaran yang Bang Rijal tangkap, mereka ini sebenarnya menemukan itu ya. Yang aku lihat dari penglihatanku kan, ada beberapa lubang, memang ada beberapa lubang masuk dan mungkin keluar, atau dua-duanya itu bisa masuk.
itu di daerah A dan B, ujung ke ujung. Kita sebutkan lah. Ya, memang ada lubang yang mengarah ke sana. Cuman kalau misalkan peneliti atau kita yang ke sana itu biasanya ditutup oleh memang kita nggak bisa masuk secara raga ke sana. Dan menurut aku orang-orang yang melihat langsung kehidupan yang di sana itu adalah alam bawah sadar atau ruhnya yang dibawa ke sana, dibawa masuk. Jadi seperti astral projection iya, yang pernah betul. kita bicarakan ya. Jadi sebenarnya bukan raga fisiknya yang masuk ke sana, tapi secara alam bawah sadar yang masuk ke sana. Makanya kenapa mereka itu tidak bisa memberikan bukti seperti foto, bukti secara fisik ya. Ya, hanya ingatan. Secara sensenya tidak ada, tapi saat anaknya menemukan buku catatan harian orang tuanya itu tadi yang termasuk dari salah satu dari peneliti itu, dia menemukan cerita itu. Ya, itu sama kayak kita, kayak Bang Fikri itu, misalkan Bang Fikri itu mimpi lah, tapi mimpinya itu memang benar-benar terlihat nyata untuk Bang Fikri ya. Oke. Jadi Bang Fikri ini menulis ke buku harian itu hanya untuk bisa memberikan menyegarkan ingatan. Misalkan di beberapa tahun kemudian buku itu misalkan dibaca lagi nih, kemungkinan itu untuk bisa mengingat kembali kejadian apakah dia bisa langsung melihat atau ruhnya yang melihat. Itu antara dua, tapi yang aku yakini itu adalah ruh si peneliti yang masuk ke dalam dunia yang kita sebut Agartha tadi. Oke. Kalau memang Agartha itu ada, yang Bang Rijal lihat tangkapannya, apakah benar seperti yang dijelaskan tadi? Jadi mereka memang dengan peradaban yang lebih maju, terus teknologi yang lebih canggih, dan kepintaran atau kecerdasan yang memang lebih tinggi daripada kita ras manusia yang ada saat ini. Tidak bisa menampik itu ada dan tidak ada. Kita bisa menyebutkan itu ada, tapi kita tidak bisa menyebutkan itu alien tadi ya. Iya, betul. Jadi secara terawangnya Bang Rijal, itu apakah itu memang di dalam bumi seperti yang dibilang Hollow Earth tadi, yang di dalam bumi kopong itu? Apakah seperti itu atau itu memang berbeda dimensi kita antara mereka sebenarnya? Hanya kenapa setiap jengkal, setiap daerah maupun bisa di laut, bisa di daratan, bisa di dalam tanah, itu mereka bisa memiliki peradaban yang baik. Peradaban yang baik seperti inilah, seperti kerajaan, seperti kota yang megah, yang bisa dia lihatkan kan. Jadi menurut aku memang kehidupan mereka itu ada yang melebihi bangsa manusia, karena bangsa jin ini ada sebelum bangsa manusia diciptakan. Dan mereka secara umur pun lebih tua daripada kita. Mungkin kita cuman sekarang di umur 60-70 udah maksimal, sedangkan mereka ribuan tahun itu masih hidup. Dan disitulah mereka kenapa peradabannya bisa dibilang lebih maju ya. Sama halnya kalau kita beda lagi ya, sama halnya seperti Yajuj dan Majuj. Gog dan Magog. Nah itu kalau di agama Islam kita mempercayai adanya hari di mana mereka itu bisa keluar dan ada suatu ketika memerangi manusia. Betul. Dan kalau misalkan dari segi yang aku lihat itu memang bangsa mereka ini kita ditutup nih. Kita ditutup untuk mata batin kita untuk bisa melihat lebih jauh ya, lebih dalam ke mereka. Jadi mungkin seperti nama channel kita sendiri Lalungkan. Mungkin kita cuma bisa melihat dalam jendela. Betul. Di jendela itu kita cuma bisa melihat sedikit, tapi tidak bisa jauh ke sana karena itu bukan pintu. Betul. Dan
kita orang-orang yang bisa melihat, betul, bisa memvisualisasikan makhluk sebelah, itu sebenarnya kita nggak bisa nih menggambarkan bagaimana bentuknya Yajuj dan Majuj, karena kebesaran Tuhan lagi. Memang rahasia yang sudah ada itu tidak bisa kita bongkar karena disembunyikan. Ya. Tuhan. Itu cukup menjadi rahasia. Ya. Bang Rijal pernah menemukan secara astral projection saat mungkin jalan-jalan atau gimana, menemukan orang-orang yang seperti itu di alam sana? Kalau menemukan yang sesuai ciri-ciri yang sudah Al-Quran jelaskan, itu kita nggak bisa melihat yang sama dengan ciri-ciri yang Al-Quran bilang. Tapi ciri-ciri lain ada ya? Kalau ciri-ciri lain ada, cuman biasanya yang aku lihat di alam sebelah itu ada yang memang sipit ya, dalam artian matanya nggak terbuka banget ya. Cuman kan badan mereka ya nggak kecil juga. Ya kayak kita lah, paling sepentaran. Kalau Asia kan sepentaran ya kayak gini lah. Ya karena mereka juga memiliki bangsa-bangsa sendiri seperti kita di ras manusia saat ini kan kita punya bangsa Eropa, bangsa Asia. Itu tergantung juga, mereka juga seperti itu. Betul. Ya kan, karena secara dalam agama juga ada yang beriman dan ada yang tidak. Betul. Dijelaskan oleh agama mereka. Nah, jadi mungkin mereka juga ada yang agamanya Nasrani, agama Muslim atau yang lain-lain. Cuma kalau dari kulihat memang Yajuj Majuj ini dia nggak punya agama, dia nggak memiliki agama. Jadi satu hal yang bisa dia mengerti itu adalah memenangkan dan berkuasa di satu daerah. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka karena saking hebatnya mereka berperang, saking hebatnya mereka menggunakan alat perang. Jadi sampai itu mundur, tidak langsung berperang ke mereka. Bisa mengalahkan mereka adalah kekuasaan Allah. Nah itu. Ya, berarti kita bisa menangkap kesimpulan kalau secara astral yang Bang Rijal tangkap, secara terawangan Bang Rijal, memang yang Bang Rijal lihat di sini bangsa itu ada. Dan memang sesuai dengan cerita yang diceritakan beberapa referensi kita tadi, mereka itu ada dan memang kehidupan mereka lebih maju daripada kita, teknologinya lebih tinggi daripada kita, dan kecerdasan mereka memang melebihi kita. Ya, betul. Piramid itu kan seperti yang Bang Fikri bilang tadi, kecerdasan teknologi pada saat itu kemungkinan masih belum bisa untuk memberikan gambaran bagaimana mereka bisa menyusun, menyusun batu-batu sampai besar. Hari ini memang masih ini, Bang. Makanya kan itulah yang aku bilang tadi, karena sebelum manusia jin sudah berkuasa di muka bumi ini. Cuman sebelum manusia itu ada, bangsa jin ini saking mereka itu banyaknya suku mereka tuh lebih banyak dari yang kita bisa bayangkan. Jadi mereka itu berperang sesama jin dulu ya. Makanya pas waktu manusia sebelum sampai ke bumi ini, jin itu berperang sesama jin. Karena di bumi ini kan awalnya memang mereka yang berkuasa. Jadi saking banyaknya mereka, jadi berperang itu masih belum bisa mengurangi populasi mereka yang ada di bumi ini. Akhirnya diturunkanlah malaikat untuk bisa memerangi mereka lah. Jadi akhirnya mereka, jadi yang tersisa di dunia kita ini, bumi kita ini, itu adalah jin-jin yang berhasil kabur dari peperangan tersebut. Nah makanya akhirnya bangsa manusia turun ke bumi. Kemungkinan piramid itu adalah bangunan dari bangsa mereka sebelumnya. Jin bisa menyerupai ke manusia, dan akhirnya jin itu membisikkan lah atau memberikan edukasi lah. Bahasanya seperti arsiteknya lah. Edukasi. Jadi supaya
memberikan, ya kita kan nggak tahu kan Mesir apa piramid itu gunanya buat apa, kita nggak tahu kan. Sama halnya kalau di Indonesia sendiri ini Borobudur. Ya, Borobudur. Secara logika tidak bisa kan? Ya. Tapi secara legendanya pun ada. Ya. Memang di legenda pun diceritakan candi itu dibantu oleh bangsa jin. Jadi saat itu dalam suatu malam membuat itu kan secara logika juga nggak masuk. Ya. Berarti ya hampir mirip cerita piramid dengan itu tadi. Betul. Ya. Jadi hampir inilah, mungkin ada kesamaan. Intinya mereka itu adalah hasil ciptaan, memang dari ciptaan manusia. Memang kayak dulu kita memang membangun. Kita juga ikut membangun lah intinya ya. Tapi tersebut. Secara otaknya, secara yang arsiteknya itu ada campur tangan mereka yang memang menyerupa ke bangsa kita untuk membantu dalam pembangunan. Karena kan dulu itu di kerajaan itu pasti ada yang namanya ahli sihir. Di zaman dulu pasti ada yang namanya apa ya lagi ya? Ya berhubungan dengan inilah, berhubungan dengan alam sebelah lah. Betul, betul. Disitulah mereka bisa menyuarakan, bisa mengedukasikan ini nih, biar apa bisa apa ya, bisa lebih inilah, lebih bisa menggunakan memaksimalkan itu tadi. Akhirnya terbentuklah beberapa bangunan-bangunan yang memang banyak yang tidak masuk di akal sebenarnya. Buat nalar kita. Iya, buat apa kita juga kan sebenarnya. Ada beberapa yang sudah ditinggalkan oleh manusia-manusia sebelum kita itu. Seperti kalau di Indonesia juga ada bukit apa itu yang namanya aku lupa. Yang ada bukit yang tapi tersusun dengan rapi bukit itu. Katanya di bawah itu ada piramid juga. Nah, itulah. Karena membentuk piramid. Jadi balik lagi ke teman-teman Lalungkang. Terserah untuk percaya tidaknya. Ya tetap tadi ambil baiknya, buang buruknya. Betul. Semua yang kita buat di sini hanya konten. Ya. Apabila itu mengandung ilmu pengetahuan bisa diambil, tapi kalau itu menurut teman-teman tidak baik, ya boleh tidak dipercaya. Karena kembali lagi kepercayaan teman-teman masing-masing. Ya. Rahasia di balik rahasia. Nah, itulah dunia. Karena memang itu menjadi rahasia Tuhan. Iya. Tidak ada yang tahu sampai sedetail itu kecuali Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi manusia ini cuma bisa menerka-nerka, mencari tahu. Bahkan semaksimalnya terawangan Bang Rijal pun tidak sampai yang ke dalam sekali tadi ya. Mungkin terawangan Bang Rijal tadi itu cuma di permukaannya aja baru bisa melihat. Ya. Cuman kalau misalkan dari Hollow Earth, dari dunia bawah tanah atau apa cerita-cerita yang lain kayak Saranjana, kayak apalagi makhluk apa bunian. Nah itu aku nyatakan itu memang ada dan memang benar. Betul, dan memang benar itu mereka itu ada. Dan untuk dari aku itu bukan hal yang aneh ya kan, memang berkecimpung di dunia astral. Ya betul. Tapi kalau misalkan ya kalau nalar ya mungkin banyak susah karena memang tadi peneliti-peneliti dari luar pun tidak bisa mendapatkan sense-nya. Betul. Karena tidak ada bukti-bukti konkret yang menyatakan memang itu ada. Betul. Karena itu mungkin bagi kita berbeda dimensi tadi Bang. Iya, betul. Susah lah untuk mendapatkan kecuali kita yang masuk ke dimensi dia dan kita bisa cerita dan bisa mengambil, tapi nggak mungkin juga mereka mau membuka semuanya. Iya, bagus. Betul. Oke Bang Rijal, mungkin pembahasan kita tentang Hollow Earth atau Agartha tadi ada sedikit titik terang yang memang bisa teman-teman ambil. Ya. Sekian dulu mungkin dari Lalungkang malam ini. Ya. Tetap di Lalungkang antara astral dan logika.